Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pasca Sarjana Universitas Al-Amin Perenduan rahimakumullah. Tak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik pada bulan Dzulhijjah. Setiap hari raya Idul Adha, umat Islam yang memiliki kemampuan akan menyembelih hewan kurban. Biasanya orang yang berkurban akan menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban yang sudah dibentuk di setiap masjid. Ada pula yang menyerahkan sejumlah uang kepada panitia untuk dibelikan sapi, kambing, atau lembu untuk kurban. Bagi panitia kurban ada beberapa hal yang wajib diketahui. Di antaranya adalah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh panitia kurban. 5 larangan yang wajib dipatuhi oleh panitia kurban. Terlihat sepele, namun rentan terjadi. Berikut ini adalah 5 larangan yang wajib dipatuhi oleh panitia kurban. Yang pertama, panitia kurban tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Jika ada orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada panitia kurban untuk dibelikan hewan kurban, maka panitia kurban tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Misalnya, pekurban menyerahkan uang 35 juta kepada panitia untuk dibelikan 1 ekor sapi. Kemudian panitia membeli 1 ekor sapi ukuran besar dan masuk kriteria hewan kurban dengan harga 30 juta. Maka panitia harus mengembalikan sisa pembelian sapi sebesar 5 juta pada pekurban. Menahan sisa pembayaran tanpa memberikan kembali kepada pekurban atau membagi-bagikan sisa uang tersebut kepada seluruh panitia dianggap perbuatan haram karena menyerupai tindakan seorang pedagang yang mengambil untung dari transaksi. Padahal prinsip jual beli dalam Islam melarang menjual barang yang belum dimiliki. Yang kedua, tidak boleh menerima upah berupa daging atau bagian dari hewan kurban. Panitia kurban tidak boleh menerima upah berupa daging hewan kurban. Hal ini terjadi ketika panitia menerima bagian daging kurban lebih banyak dari kaum muslimin yang tidak terlibat dalam panitia sebagai bentuk upah atas perannya. Rasulullah sendiri memerintahkan agar tukang jagal diberi upah dari uang panitia, bukan dari daging kurban. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan kurban. Panitia kurban tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan kurban untuk kepentingan pribadi atau dijual. Misalnya, bagian kaki, kulit, atau bagian yang lain. Setelah hewan kurban disembelih, semua bagian tubuhnya harus segera didistribusikan sebagai sedekah atau hadiah dan tidak boleh diambil secara pribadi atau dijadikan upah bagi panitia. Kemudian yang keempat, pendistribusian harus adil. Panitia kurban harus adil dalam pendistribusian daging kurban kepada orang yang membutuhkan. Daging harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, seperti fakir miskin, tetangga, teman, atau kerabat. Tidak boleh ada pilih kasih dalam pendistribusian ini. Yang terakhir, tidak boleh mengambil sisa daging kurban. Panitia kurban tidak boleh mengambil sisa daging kurban untuk kepentingan pribadi setelah pembagian selesai. Jika masih ada sisa daging, panitia harus mencari kaum muslimin lainnya yang belum menerima pembagian daging dan memastikan bahwa semua yang berhak menerima telah mendapatkan bagian.
5 larangan ini wajib dipatuhi oleh seluruh panitia penyembelihan hewan kurban. Tujuannya agar orang yang melaksanakan tugas sebagai panitia mendapat pahala dan berkah, bukan justru mendapatkan dosa. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.